Ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga, itu merupakan suatu berita besar bagi perekonomian suatu negara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Hal ini menimbulkan dampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang mana menurunkan kepercayaan konsumen, yang mengakibatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, rendahnya upah, dan harga saham yang anjlok. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, maka perekonomian suatu negara akan terjun ke dalam resesi. Jadi, mengapa Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, menaikkan suku bunga? Saya Kiki Ramadan, mari kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Mari kita mulai dari dasarnya. Jika Anda meminjam uang, Anda harus membayar lebih sebagai imbalan untuk memberi pinjaman, yang mana hal ini disebut dengan suku bunga. Jadi, jika Anda ingin mengambil pinjaman, Anda ingin suku bunganya serendah mungkin agar Anda tidak membayar terlalu banyak. Dan kebalikannya, jika Anda ingin menabung, maka Anda ingin suku bunganya setinggi mungkin, karena akan dapat imbalan yang lebih tinggi dari hasil tabungan Anda. Besar rendahnya satu suku bunga tergantung pada kondisi ekonomi. Tidak ada satu suku bunga tunggal dalam ekonomi. Ada banyak bank yang menetapkan suku bunga mereka sendiri, yang mana berkeacuan terhadap suku bunga Bank Sentral, yang dalam hal ini Bank Indonesia. Bank Sentral adalah bank untuk bank-bank lain. Sama seperti Anda mendapatkan bunga dari rekening tabungan, bank-bank juga mendapatkan bunga ketika mereka menyimpan uang di Bank Sentral. Bank komersial memiliki cadangan seperti uang tunai mereka. Bank komersial meminjamkan cadangan berlebih mereka satu sama lain dengan suku bunga, dan juga bisa menyimpan cadangan berlebih di Bank Sentral untuk mendapatkan bunga. Meskipun orang biasa tidak dapat mengakses suku bunga pada cadangan berlebih ini, tetap saja mempengaruhi mereka. Itulah tujuannya. Ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga, mereka mencoba mengendalikan inflasi, yaitu kenaikan harga. Bank Sentral seperti Bank Indonesia, The Fed, Bank of England, maupun Bank Sentral Eropa berusaha untuk mencapai target inflasi sebesar 2%. Suku bunga adalah alat kuat yang mereka gunakan untuk mencapainya. Jika inflasi terlalu tinggi, bank-bank menaikkan suku bunga. Perubahan ini menyebar melalui sistem keuangan dan memperlambat inflasi. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Kenaikan suku bunga dari Bank Sentral berarti bank komersial akan mendapatkan lebih banyak dari cadangan mereka. Mereka mungkin mendapatkan lebih banyak dari menyimpan uang mereka di Bank Sentral daripada meminjamkannya. Jadi, jika mereka meminjamkannya, mereka akan menaikkan suku bunga untuk membuatnya layak. Bagaimana hal ini berpengaruh terhadap perekonomian? Misalnya hipotek. Di tempat-tempat seperti Finlandia atau Australia, banyak orang memiliki hipotek dengan suku bunga variabel. Jika Anda memiliki hipotek suku bunga variabel yang mana berkaitan erat dengan suku bunga Bank Sentral, suku bunga yang tinggi berarti Anda akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada hal-hal lain. Lebih sedikit uang tunai berarti rumah tangga akan membelanjakan lebih sedikit, dan pengeluaran yang lebih sedikit berarti dunia usaha atau bisnis akan lebih berhati-hati menaikkan harga, yang mana hal ini tentunya menurunkan inflasi. Di negara seperti Amerika atau Kanada, lebih banyak hipotek dengan suku bunga tetap. Orang dengan suku bunga tetap tidak terkena dampak langsung kenaikan suku bunga, tetapi masih merasakan dampaknya. Suku bunga yang lebih tinggi berarti hipotek menjadi lebih mahal. Jika ini mempengaruhi semua pembeli baru, harga rumah akan turun, dan ini membuat semua pemilik rumah merasa lebih miskin sehingga mereka mengurangi pengeluaran, yang mana hal ini tentunya menurunkan inflasi. Bukan hanya konsumen yang mendapatkan pengeluaran. Ketika suku bunga naik, bisnis menemukan bahwa meminjam dan berinvestasi lebih mahal.
yang mengurangi aktivitas ekonomi dan bisa berarti lebih sedikit pekerjaan tercipta. Lebih sedikit pekerjaan dan upah lebih rendah berarti lebih sedikit uang bagi rumah tangga dan kepercayaan konsumen menurun, yang mana hal ini tentunya mengurangi pengeluaran. Ketika suku bunga naik, itu memperlambat pengeluaran, investasi, dan aktivitas ekonomi, sehingga bisnis atau dunia usaha lebih enggan menaikkan harga dan ini menurunkan inflasi. Terdengar sederhana, tetapi sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian secara makro? Pada tahun 1981, Federal Reserve di Amerika membiarkan suku bunga naik hingga 19%. Langkah ini mengendalikan inflasi, tetapi menyebabkan masalah ekonomi besar. Sulit mengendalikan inflasi tanpa mengurangi aktivitas ekonomi. Di Amerika sendiri sudah lebih dari 70 tahun sejak mereka berhasil menurunkan inflasi dari lebih 5% tanpa menyebabkan resesi. Sedikit inflasi tentunya baik untuk menjaga ekonomi tetap bergerak. Tetapi inflasi tinggi terlalu lama adalah masalah. Harga tinggi berarti karyawan membutuhkan upah yang lebih tinggi, yang meningkatkan biaya bagi bisnis dan mendorong harga lebih tinggi lagi. Hal ini tentunya menyebabkan spiral kenaikan upah dan harga. Inflasi retail di India melonjak menjadi 7,8%. Kombinasi penurunan aktivitas ekonomi dan inflasi tinggi menimbulkan tantangan serius bagi ekonomi India ke depan. Bank sentral sangat memperhatikan ekspektasi inflasi. Jika mereka bisa menunjukkan bahwa mereka dapat menurunkan inflasi ke 2%, mereka mungkin tidak perlu menaikkan dan menurunkan suku bunga secara drastis. Menaikkan suku bunga bisa memperlambat ekonomi dengan cepat, tetapi ada penundaan. Butuh waktu hingga 2 tahun untuk melihat hasil penuh dari perubahan suku bunga. Bank sentral pun tahu hal ini. Jadi, ketika menetapkan suku bunga, mereka mencoba membaca masa depan, yang mana hal ini tentunya tidak mudah. Pada rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2024, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 6,25%. Suku bunga deposit facility tetap ke posisi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 11 lembaga atau institusi dengan sepakat memperkirakan BI akan tetap di level 6,25% dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada pertemuan Juni ini. Meskipun merupakan alat yang tumpul dan kasar, menaikkan suku bunga tetap menjadi alat utama bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Bankir sentral mengatakan bahwa meskipun menaikkan suku bunga bisa menyakitkan dan memperlambat ekonomi, itu sepadan untuk mendapatkan inflasi yang rendah dan stabil, sehingga dalam jangka panjang Anda tidak perlu memikirkannya.